Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang modal bisnis kanvas di bidang jasa kuliner. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Putri Lestari dengan NIM 2200302057. Perkenalkan, nama saya Kavita Syaidina Mufliha dengan NIM 2200321101. Nama saya Nika Yuniarti dari kelas 21 dengan nomor NIM 2200302005. Perkenalkan, nama saya Rosalina Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 2200302167. Nama saya Salsa Agis Pritami dengan NIM 2200302168. Kita langsung saja masuk ke materinya. Ada pengertian dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Bisnis model kanvas berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Selanjutnya, tujuan dari bisnis model kanvas. Yang pertama, untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi satu bisnis. 3. Memperlihatkan setiap apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap bisnis sistemnya. Yang keempat ada memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Sebelum Anda memulai bisnis model kanvas, ada 9 elemen model kanvas. Yang pertama ada desirability yang terdiri dari customer segments, value proposition, and customer relationship. Yang kedua ada visibility yang terdiri dari channels, key activities, key resources, and key partners. Yang ketiga ada viability yang terdiri dari revenue streams and cost structure. Berikut adalah 9 elemen model bisnis kanvas. Pertama ada customer segment, merupakan elemen pertama sebelum memulai bisnis. Di segmen ini mencangkup pelanggan mana yang akan menjadi target pasar bisnis. Di bisnis kami ini mencakup semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Elemen kedua ada value proposition. Elemen ini mendeskripsikan nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Apakah produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara spesifik berdasarkan segmen pasar yang tersedia. Di bisnis kami ini, di elemen ini mencangkup harga yang terjangkau dan variannya yang unik. Bisa teman-teman lihat, kami menjual kue cucur dengan varian pandan dan topping, bisa diberi topping meses dan juga keju. Elemen yang ketiga ada channel, merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segmen. Bagian ini mencangkup bagaimana memberikan layanan kepada customer dan bagaimana cara customer dapat memperoleh produk. Di bisnis kami ini mencangkup membuka stand, melalui brosur, melalui sosial media, maupun melalui aplikasi online. Dan elemen yang keempat ada customer relationship. Di elemen ini merupakan bagian yang dinilai adalah bagaimana hubungan dengan pelanggan terjalin agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif. Di bisnis kami ini mencangkup melakukan promosi untuk pembelian langsung maupun melalui aplikasi online. Kami memberikan promosi yang menarik. 5. Revenue stream. Revenue stream adalah bagian paling vital dari model bisnis kanvas. Pada bagian inilah seseorang pengusaha dituntut untuk mampu mengelola pendapatan dari pelanggan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Masukannya berasal dari penjualan secara offline ataupun kerjasama dengan reseller. 6. Key activities. Key activities mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pemasaran, internet, dan lainnya, yaitu membeli bahan-bahan yang premium, membeli bahan-bahan packaging, mempertahankan rasa, mempromosikan makanan. 7. Key resources.
Yang termasuk dalam bagian ini adalah berbagai sumber daya yang dimiliki pemilik usaha untuk mewujudkan proporsi nilai atau merelasikan model bisnis seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Yaitu ada karyawan yang kompeten, lokasi yang strategis, dan founder. 8. Key partnership. Bagian ini berisi pihak-pihak yang mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu bisnis. Perusahaan tidak dapat membangun dan mengembangkan bisnis tanpa adanya key partnership, yaitu supplier, bahan baku, produk, dan packaging. Terakhir, yang kesembilan ada cost structure yang meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang dijalankan akan menjadi lebih efisien, hemat, dan meminimalkan resiko kerugian. Kue cucur. Kue cucur ini merupakan jajanan khas Betawi yang berasal dari wilayah barat Pulau Jawa. Kue ini terbuat dari tepung beras dan gula Jawa atau gula aren yang digoreng. Kue cucur ini memiliki bentuk yang cenderung tebal, menggembung seperti gunung di bagian tengah dan tipis di bagian pinggirnya. Bahan-bahan membuat kue cucur: 125 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu, 250 air, 130 gram gula merah sisir atau diiris halus, 500 gram gula pasir, 2 lembar daun pandan, minyak secukupnya untuk menggoreng, 1/4 sendok makan garam. Langkah-langkah membuat kue cucur. Yang pertama, rebus air, gula merah, gula pasir, daun pandan, dan garam sampai larut. Angkat dan diamkan sampai hangat. Yang kedua, campur tepung beras dan tepung terigu dalam wadah. Lalu masukkan larutan gula yang hangat sambil disaring. Lalu aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai rata dan tidak bergerindil. Istirahatkan adonan minimal 15 menit. Lebih dari 15 menit hasilnya lebih bagus dan lembut. Yang ketiga, panaskan secukupnya minyak dalam wajan cekung kecil. Gunakan api kecil ke sedang. Sebelum diaduk, sebelum dituang, aduk kembali adonan menggunakan sendok sayur. Tuang 1 sendok sayur ke dalam minyak yang sudah panas. Ketika sudah berserat dan keluar lelehan adonan, siram cucur dengan minyak menggunakan sutil atau sendok. Yang keempat, setelah itu balik kue cucur dengan tetap menggoreng dengan api kecil, jadi matangnya sempurna setelah matang. Angkat dan tiriskan. Yang kelima, setelah matang, jadinya seperti pada digambar. Yang keenam, setelah dingin disajikan menggunakan daun pandan. Tips and trik menggoreng. Gunakan minyak secukupnya saja, jangan terlalu banyak, karena adonan akan menyerap minyak lebih banyak. Pada saat adonan dituangkan, minyak harus benar-benar panas supaya serat yang dihasilkan cucur terlihat bagus. Gunakan api kecil dalam menggoreng cucur supaya matang sempurna.